Mari kita berdoa. Besem ha'ab wehaben weru'aha kodes Elohe Echad. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karunia anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu. Apabila petang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat dan menjamah kami. Sehingga kami merasakan adanya pemulihan, pembaharuan, kekuatan, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu berkata-katalah kepada kami. Tolonglah hamba-Mu yang hina dina ini, yang tidak ada apa-apanya ini. Perkenankanlah menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Kuduskan, sucikan pikiran, hati, perkataan hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu dapat dinyatakan di tengah-tengah pemberitaan ini. Karena itu kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Apabila ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu pikiran dan hati kami, suasana dan sarana kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat 57. Kejadian pasal 41 dimulai dari ayat 37 sampai ayat 57. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 37, jemaat menjawab ayat 38, dan seterusnya kita akan membaca saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 57. Jika semua sudah menemukan, kita mau membacanya. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zanat Paenea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu.
Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan pada rumah Bapakku. Setelah lewat ke-7 tahun, kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ketika seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kapot leka Adonai Elohenu kapot leka. Segala kemuliaan ya Allah, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya tadi siang berbicara tentang cikal bakal bangsa Israel. Lalu dari keluarga Yakub, bukan keluarga yang sempurna, bukan keluarga yang hebat, bahkan tidak menjadi teladan sama sekali. Tetapi Allah berbicara apa adanya, Alkitab bercerita, lalu untuk menunjukkan memang bukan berasal dari manusia yang hebat, yang luar biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Lahir anak-anak dalam rumah tangga yang kacau balau, dalam hubungan yang kacau balau, lahirlah Yusuf. Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Dia tidak dinamai dengan masa lalu orang tuanya. Dia dinamai dengan masa yang akan datang. Karena kata Yusuf berasal dari bahasa Ibrani Yasaf. Yasaf artinya berlipat kali ganda. Dengan berlipat kali ganda diharapkan apa saja yang dikerjakan dia akan melipat kali ganda. Adalah untuk meraih masa depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saja baru membaca apa yang menyebabkan Yusuf lain ceritanya dari 12 cerita, yaitu dari 12 anak-anak Israel, anak-anak Yakub, lalu Yusuf ditonjolkan. Dan pribadi Yusuf inilah yang nanti akan menggambarkan pribadinya Yesus. Untuk itu dia diambil sebagai tipologi. Ada sesuatu yang merubah. Dari keluarga yang tidak mungkin keluar bibit yang baik, tetapi kalau Allah berkehendak, maka akan keluar bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang baik. Bukan karena dianya yang hebat, tapi tangan Allah. Nah, untuk itu kita perhatikan di sini, kenapa Yusuf tidak terikat dengan masa lalunya. Sebagai anak, menyaksikan, mengalami, bahkan melihat orang tuanya. Yang pertama, harus meninggalkan diam-diam rumah kakeknya. Ya, lari dari rumah Laban. Dia melihat bagaimana orang tuanya melarikan diri dari rumah kakeknya. Waktu itu tentu masih kecil. Dia tidak mengerti mengapa ini harus terjadi di tengah-tengah keluarganya. Dan orang tuanya dituduh oleh kakeknya telah mencuri keluarganya, telah mencuri anak domba dan semua harta miliknya. Di situ dia telah melihat, tentu ada kegoncangan sebagai anak, melihat sesuatu yang tidak harmonis. Jangan saudara pikir bahwa anak tidak mengerti. Anak memang tidak bisa menguraikan, tapi merekam semua apa yang terjadi. Rekaman itulah nantinya akan muncul ke dalam dirinya ketika dia dewasa. Lalu kita perhatikan di sini bagaimana di situ Yusuf melihat ketakutan yang melanda seisi rumah orang tuanya. Ketika kedatangan pamannya sendiri bernama Esau.
Semestinya dia bangga, dia senang karena kedatangan paman. Tapi heran sekali dia melihat orang tuanya, justru kedatangan pamannya membuat kacau balau dan takut dalam keluarga itu. Tentu ada tanda tanya yang besar di dalam diri anak-anaknya. Apa sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini? Tentu itu akan membuat satu luka yang begitu mendalam dalam kejiwaannya. Dan itu yang terjadi pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita melihat di situ, ya. Lalu kita melihat di sini bagaimana dalam kehidupannya. Lalu dia melihat juga ayahnya bergumul, terseok-seok, ya, mengalami satu perubahan ketika dianya bergelut dengan malaikat Tuhan. Dan ayahnya bercerita dengan dia. Dan dia tahu betapa pahitnya hidup itu dihadapin oleh Yakub. Dan barangkali ada sesuatu yang membekas di dalam diri anak-anaknya, yaitu bagaimana hidup ini sesungguhnya. Mengerikan sekali hidup ini. Tapi heran kenapa semua itu tidak membekas. Ada dendam kesumat, ada perkelahian, ada ketidakharmonisan, ada ketidakcocokan. Dia melihat di situ. Lalu dia melihat peristiwa yang paling pilu menimpa kakak perempuannya, yaitu Dina, yang diperkosa. Ya, lalu dibalas oleh saudara-saudaranya dengan perbuatan taktik yang keji. Dan dia melihat akibat dosa itu sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan banyak peristiwa yang menimpa keluarga ini. Sudah barang tentu mau tidak mau itu sangat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan seseorang. Dan kita tidak bisa lepas dari masa lalu kita. Mengapa kita kurang berhasil? Kenapa kita selalu terhambat? Kenapa seringkali kita tidak bisa maju, meraih ke depan, masa depan kita? Kenapa kita selalu ada keraguan, kebimbangan, trauma ada di dalam diri kita? Itu tidak ada lain warisan dari masa lalu. Sehingga manusia tidak bisa luput dari itu. Tetapi bagaimana kita bisa keluar supaya masa lalu kita tidak menghambat diri kita. Tidak menghambat langkah kita untuk ke depan. Tetapi kita merdeka, bebas. Tidak bisa dengan kekuatan, dengan ilmu apapun termasuk ilmu jiwa sendiri. Tidak bisa mengatasinya. Ada satu kekuatan yang kemudian hari kita akan lihat bahwa Yusuf sungguh-sungguh dia tahu dan dia sadar. Baru saja kita baca tadi dan kita akan nanti simak bahwa kekuatan itulah yang mampu merubah seseorang. Tidak lagi terikat dengan masa lalunya seperti saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya terikat dengan masa lalunya. Ya, kita perhatikan. Yusuf anak istri kedua. Sudah barang tentu dia mengalami. Dan istri bapaknya ada 4. Dan dia bersaudara dari 4 istri. Saudara pasti ini bukan satu kerukunan. Ini satu percekcokan yang panjang, iri hati, cemburu. Tidak habis-habisnya di tengah-tengah rumah tangga itu. Dan inilah keadaan Yusuf. Dan kita ingin melihat lebih jauh lagi. Ketika dia bersama ayahnya pergi ke Betel. Di situ dia melihat bahwa nenek moyangnya mempunyai satu misbah. Dan dia teringat bahwa dia adalah keluarga yang bergantung kepada Tuhan. Dan karena dia ingat dia adalah keluarga yang bergantung dengan Tuhan, sudah barang tak tentu Yusuf berpikir satu-satunya jalan keluar dari semua kemelut ini supaya tidak membekas dalam dirinya hanya kepada Tuhan. Kita lanjutkan di sini. Ada sesuatu yang kita lihat bagaimana Yusuf menyaksikan kematian ibunya, kelahiran adiknya Benyamin. Dia tahu, ya, dia hidup di tengah-tengah keluarga 4 istri. Ibunya andalannya, tempat dia berlindung, tempat membela dan membela dia. Karena itu hidup dengan 4 istri, saudara, pasti akan ada satu persaingan yang sangat tinggi. Dan apa yang terjadi ketika ibunya mati, dia berpikir, habislah semua tempat aku menggantungkan segala perlindunganku. Ya, dia akan mendapat satu tekanan hidup yang luar biasa. Adiknya masih kecil, dia harus bela Benyamin. Saudara, itu yang terjadi kepada Yusuf. Dan masa lalu yang sangat suram, saya kira tidak sesuram kita. Kalau Yusuf bisa memperoleh jalan keluar, saya percaya kita sore hari ini pasti memperoleh jalan keluar. Tolong kita periksa diri kita.
Jangan-jangan selama ini memang kita terikat dengan masa lalu. Masa lalu inilah yang mengikat kita seperti tidak bebas. Ada yang menghantui terus menerus di dalam diri kita. Kita takut berhasil, kita takut gagal karena masa lalu sebetulnya. Kita selalu curiga dengan orang karena masa lalu. Dan tidak ada manusia menurut Heidegger, orang yang bisa bebas dari lingkungan dan masa lalu. Saudara, kita tidak bisa pilih kita harus lahir dari keluarga mana. Ya, kalau saya dulu boleh memilih, barangkali lain. Saya akan pilih saya lahir dari Ratu Elizabeth. Ya, tapi kita tidak bisa pilih. Kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang bukan pilihan. Kita lahir di tengah-tengah keluarga. Dan khususnya orang Asia. Keluarganya hampir rata-rata tidak harmonis. Keluarganya rata-rata diktator. Keluarganya ingin menang sendiri. Dan hubungannya berantakan. Kadang-kadang tidak tahu lagi mana ipar, mana ibu tiri. Ya, hampir juga tidak tahu mana pembantu, mana ibu tiri. Loh, itu bisa saja terjadi, saudara. Ya, ini kenyataan hidup. Ya, lalu dari mana Tuhan akan mengambil alatnya? Bagaimana Tuhan yang mengambil? Apakah keturunan sorga? Hanya Yesus. Tetapi semua manusia ini bisa diubah oleh Yesus. Amin. Bisa diubah oleh Tuhan. Apa rahasianya? Yusuf tidak terkendala dengan masa lalunya. Dia bertumbuh melihat ke depan. Dia menggantungkan mimpinya. Mimpinya itulah yang menuntun dia. Keinginannya taat kepada Tuhan terus mendorong dia. Dan terus menerus. Ya, meskipun banyak penderitaan yang harus dijalani ketika dia mimpi. Dia harus difitnah, ya. Dia harus masuk penjara. Prosesnya cukup panjang. Tapi mimpinya tidak pernah padam. Kita ini punya impian semuanya. Impian kita tidak lebih buruk. Impian kita selalu baik. Kalau saudara mimpi yang lebih buruk, celaka sekali. Hidup sudah buruk, mimpinya lebih buruk. Kalau tidak bisa hidup baik, mimpilah yang baik kita. Amin. Amin. Iya, ini jangan kita sudah hidupnya tidak baik, mimpinya buruk terus. Bagaimana hidup ini indah? Ya. Ada kekuatan apa? Kekuatan ini dilihat sekali. Sesuatu yang luar biasa. Yang selama ini kita dengar-dengar, kita bicara-bicara, kita dengar di dalam gereja. Tetapi sesungguhnya sederhana, tetapi kuasanya luar biasa. Perhatikan ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Tolong sambung. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Itu rahasianya. Roh Allah itu sendiri. Tapi selama ini roh Allah kita hanya pikir perkara-perkara batinia. Perkara-perkara rohani. Bahkan perkara-perkara yang aneh. Tidak. Roh Allah itu satu energi, satu kekuatan, satu kuasa yang bisa merubah karakter kita. Bahkan bisa melepaskan kita dengan masa lalu kita. Amin. Ini penting. Kita jangan hanya sekedar roh Allah itu ya dari bahasa yang mengerti lalu bahasanya tidak ngerti. Bukan itu saudara. Roh Allah itu dari apa yang kita lihat sekarang ini. Ya, seringkali didemonstrasikan di gereja hal-hal seperti itu. Itu terus terang saja bukan satu-satunya. Salah satu dari sekian sedemikian banyak kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan itu maha. Amin. Kalau maha jangan dibatasi oleh satu rumusan apapun, oleh satu ajaran apapun, oleh satu pengalaman apapun. Dia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Maha, kita katakan maha, dia lebih maha dari apa yang kita katakan. Dia lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Amin. Itu Allah. Kalau Allah bisa kita rumuskan sesuai dengan rumusan kita, itu Allah ciptaan, itu Allah ide, itu Allah pikiran. Allah kita bukan hasil pikiran manusia. Allah lebih dahsyat di atas segala galanya. Tolong jangan dibatasi dengan dogma
agama apapun, dengan doktrin apapun, dengan ajaran apapun, Allah itu maha segala-galanya. Amin. Kata maha pun tidak bisa membatasi kemahaannya tuh Tuhan. Tolong kita mengerti, Allah yang seperti itu kita sembah. Lalu roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Kenapa kita bisa rumuskan? Kalau engkau penuh roh Allah, engkau harus begini. Itu berarti orang membatasi Tuhan. Tidak. Roh Allah itu dahsyat. Roh Allah itu luar biasa. Dari yang tidak mungkin, keluarga seperti Yusuf hadir di tengah-tengah keluarga yang berantakan. Yusuf itu anak istri kedua, belum lagi anak gundik yang lain-lain ada juga kan? Ya gitu, itu di situ. Tetapi semuanya terjadi. Itulah bangsa Israel. Dia penuh dengan apa? Roh Allah. Penuh dengan Roh Allah, dilanjutkan di sini. Tolong jangan dipotong ayat ini. Makanya saya ingin mengajak baca itu jangan satu ayat, seluruhnya baca lalu ngerti. Karena ayat dan pasal itu datangnya belakangan. Baru abad 17, baru ada pasal, baru ada ayat. Dulu enggak, semuanya utuh, baca seluruhnya. Itu pesan Tuhan. Kita baca lagi di sini. Ya, kita lihat di sini ayat 39. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, ini orang yang penuh roh Allah, kita lihat di sini. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tolong sambung. Ya, orang yang penuh roh Allah, akalnya luar biasa. Amin. Jangan saudara pikir orang yang penuh roh Allah tapi goblok. Enggak. Orang yang penuh roh Allah itu akalnya luar biasa, cerdas, brilliant, ya, otaknya luar biasa. Ini jarang. Kita hanya pikir orang penuh roh Allah itu ini lebih rohani, lebih ini, itu tidak salah, benar. Tapi jangan dilupakan ada juga orang yang penuh roh Allah, ya, itu penuh roh Allah. Ahli komputer dia juga penuh roh Allah. Jadi anak Tuhan itu penuh roh Allah, dia harus ahli dalam hal-hal yang lain. Jangan sampai orang yang suka berdoa lebih goblok dari orang yang tidak pernah berdoa. Mahasiswa yang getol sekali ikut persekutuan mahasiswa itu rata-rata lebih goblok dari yang tidak pernah persekutuan. Ini memalukan, saudara. Ya. Kita harus di sini, kalau memang ya roh Allah itu memenuhi, kita harus mampu bersaing di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Ya, otak kita harus lebih pandai. Ya, ini penting sekali. Kita harus lebih cerdas yang utama, bukan cerdik. Cerdik itu lebih cenderung ke licik. Itu cerdik, bahasa Ibraninya itu ligiat. Ibrani Tiongkok maksud saya, saudara. Iya. Jadi di sini jelas sekali, Yusuf dikatakan oleh Firaun penuh roh Allah. Yang kedua apa? Cerdas. Luar biasa. Amin. Amin. Ya, jangan hanya dalam doa saja. Saya tadi pagi bilang, ya memang ini kadang-kadang kita ini semangat hanya di kebaktian. Pada kenyataan hidup semangat kita hilang. Kita hanya cerdas ketika di mimbar sendiri. Ketika kita berhadapan di tengah-tengah dunia, kita gobloknya setengah mati. Ya, ini berbahaya sekali, saudara. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ada orang bilang begini, saya kalau mau ujian tidak perlu belajar. Cukup berdoa, nanti Tuhan kasih tahu. Ini ajaran yang menyesatkan, saudara. Tidak ada yang seperti itu. Oh, saya ketika ujian belajar bahasa Inggris, saya tidak peduli. Saya hanya berdoa, doa puasa, supaya penuh dengan roh. Setelah penuh dengan roh, nanti apa yang guru itu akan ujikan, ya semua sesuai. Puji Tuhan, dia salah tulis. Mestinya dia tulis C, ternyata dia tulis A. Jadi keberuntungan sikapnya, saudara.
Yang seperti ini menggambarkan seolah-olah orang beragama itu adalah himpunan orang goblok. Ini berbahaya. Tidak. Sekali lagi, Alkitab tidak menunjukkan seperti Musa. Oh, Musa luar biasa. Ya, dari seluruh tokoh Alkitab saya paling kagum itu dengan Musa. Musa itu ahli segala-galanya, coba. Arsitek, bangunan bait Allah. Luar biasa dan ya. Pemimpin kur, ya. Banyak sekali. Musa itu ahli segalanya. Ahli arkeologi, ahli geologi, ahli biologi. Ya. Kita tidak. Kita paling tinggi ahli seksiologi. Musa tidak. Dia ahli semuanya. Ahli semua. Jadi kita tidak. Mengapa? Ya. Jadi kita lihat jelas sekali. Saudara, baru-baru ini ada satu penemuan yang sangat mengagumkan sekali. Dan itu diedarkan bukan oleh, coba, kalau itu diedarkan oleh gereja, barangkali kurang wibawanya. Tapi diedarkan oleh sebuah penemuan dari National Geographic. Saudara tahu National Geographic bukan berita gosip, tapi berita penemuan-penemuan. Ternyata di Laut Hitam, bukan Laut Mati, Laut Hitam. Di Laut Hitam itu ternyata ya pernah terjadi banjir besar. Air laut masuk ke air danau. Ya. Ketika air laut masuk ke air danau, maka ditemukan dulu di sana itu ada perkampungan. Perkampungan itu awet. Bangunannya masih utuh, semuanya masih utuh ditemukan. Kenapa? Karena air laut masuk ke sana, kadar garamnya tinggi, ya, sehingga semua plankton dan semua makhluk hidup mati ke bawah. Di bawah tidak ada kehidupan. Lalu baru air yang lain. Dan saudara, oleh karena itu di situ mulai diselidiki, ditemukan. Lalu mulai dihubungkan kalau begitu banjir besar Nuh itu menurut Alkitab memang betul-betul terjadi. Sebuah banjir besar. Itu diselidiki, kita lain. Mahasiswa teologi lain. Kenapa kapal Nuh tidak ditemukan? Jawabannya ringan sekali. Kenapa kapal Nuh? Karena waktu itu Nuh membawa semua binatang sepasang-sepasang, termasuk rayap. Jadi kapalnya juga habis. Ya, sederhana sekali ya. Jadi cerdasnya itu lain. Kita hanya cerdasnya cerdas plesetan. Ya kan? Kita hanya cerdasnya cerdas gosip. Kita hanya cerdasnya cerdas SMS. Kita tidak cerdas secara utuh. Saya perhatikan ini. Ini mental kita perlu dirubah ini. Ini perlu dirubah ini. Masa lalu bangsa ini barangkali membuat kita sebagai putra bangsa nggak pernah maju terus. Kenapa? Karena kita dihantui. Saya perhatikan mahasiswa Indonesia ini yang ada di luar negeri. Ya. Bukan cerdas, mestinya cerdas. Ya, mestinya dia menemukan bagaimana membuat telepon. Ini tidak, bagaimana membuat supaya telepon gratis. Loh, pintar sekali di otak-atik. Orang Amerika kalah dalam kelicikan itu. Tapi orang Asia pintar, cerdas sekali saudara ya. Dia cerdas sekali ngakalin. Nah, kita itu cerdas ngakali. Bukan cerdas akalnya. Nah, gitu. Bagaimana supaya tidak kena pajak? Bagaimana supaya tidak kena tilang? Bagaimana? Itu. Kita bukan pikir sesuatu yang lain. Kecerdasan kita salah digunakan. Nah, tolong juga Alkitab jangan kita salah baca. Salah baca. Alkitab ini disiplin ilmunya tinggi. Walaupun ini pakai bahasa Indonesia. Jangan lupa ini terjemahan. Diterjemahkan dari bahasa lain. Bahasa apa? Bahasa Ibrani perjanjian lama. Bahasa Yunani perjanjian baru. Dan Alkitab itu ditulis bukan pada waktunya. Kemudian baru ditulis. Ketika penciptaan bumi ribuan tahun yang lalu itu. Baru ditulis di zaman Musa.
Bukan pada waktu itu Musa menulis. Ini bukan tulisan Adam. Ya, cerita tentang Adam ditulis oleh Musa. Nah, karena itu cara menulisnya macam-macam. Cara menulisnya bukan sebuah buku memori untuk diingat oleh penulis, tapi untuk disampaikan kepada pembaca, supaya pembaca dan pendengar mengerti. Nah, untuk itu ada situasi, ada budaya, ada latar belakang yang membebani ini Alkitab. Tadi pagi kalau tidak salah atau tadi siang saya sampaikan begini. Umpamanya bahasa Indonesia begini. Ya. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan. Mana si mana anak kambing saya. Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana si mana jantung hati saya. Jantung hati saya yang pakai baju biru. Nah, gitu kan? Saudara, kita orang Indonesia yang ngerti inti beritanya apa? Jantung hati yang pakai baju biru. Itu kan inti beritanya. Coba kalau dimengerti orang lain. Yang jadi berita apa? Kambing yang ada di kampung baru. Loh, ini tidak cerita tentang kambing. Enggak. Itu perumpamaan bahasa pantun supaya nyambung. Tapi yang diberitakan kambing di kampung baru. Dilambangkan oleh jantung hati yang pakai baju biru. Terbalik. Seringkali terbalik. Saya suka senyum-senyum kalau dengar orang khotbah. Loh, kok yang diberitakan yang itu, yang lainnya yang bukan yang pokok beritanya. Dia tidak ngerti bahwa Mazmur itu sebuah puisi. Ya, sebuah sajak, sebuah sanjak yang tentu saja berbeda. Mana yang harus jadi pokok berita? Nah, itu penting sekali. Ini enggak. Kambing di kampung baru. Ada kambing di kampung baru. Kambing itu apa di kampung baru? Ya, jadi itulah juga. Seringkali kita juga melihat heran. Ya, hebat sekali ya. Bapak itu ngerti sekali ya. Ya, ini sekian hasta, sekian tinggi, kali sabat, kali ini. Tuhan Yesus datang, yaitu November tahun 2003. Saudara kagum. Hikmat. Itu bukan hikmat, itu goblok. Jangan cepat haleluya kalau lihat yang aneh. Aneh dengan ajaib itu beda loh. Amin. Loh, ini penting sekali. Jelas sekali. Yesus sendiri mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kok ada anak angkat tahu? Ya, itu. Jadi jelas itu. Yesus mau datang kembali. Kita percaya. Itu penting. Kita percaya Yesus akan datang kedua kali. Yang tidak perlu dipercayai orang yang menentukan kapan Yesus datang. Kita percaya Yesus mau datang. Dan Yesus mau datang itu tidak karena kita hitung-hitung. Enggak. Lalu kita cari lagi perumpamaan ya. Kita cari-cari perumpamaan dengan apa perumpamaannya? Yaitu pencuri tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Ya. Kalau dia datang seperti pencuri. Hanya pencuri yang tahu. Jadi kalau kita berkawan dengan pencuri, jadi kita tahu kapan dia datang. Saya heran saudara. Ada orang menafsirkan ayat ini. Itu maksudnya waktu kedatangannya. Bukan yang datang itu sama seperti pencuri. Salah dianya. Aduh, saya sampai bilang aduh. Ya, mengurut dada. Ya, karena tidak ada ucapan bahasa Indonesia, ucapan bahasa lama lah. Saya ucapkan auzubillah minal min dalik ini orang. Kok tega-teganya menyamakan Tuhan sama dengan pencuri. Maksudnya itu waktu kedatangannya. Artinya tidak bisa diduga. Sederhana. Sederhana sekali. Waktunya tidak bisa diduga. Kalau dia mau datang malam hari ini, apa hambatannya? Ayo.
Kok harus pakai tunggu November, 10 November tahun 2003 nanti. Nanti ada itu sekarang itu di Bandung yang mengatakan November 2003. Coba kita lihat nanti. Loh ya, kalau nggak datang apa alasannya? Heran, orang yang seperti itu nggak tahu malu, nggak malu-malu ketika nggak datang. Oh, ditunda. Enak aja. Itu orang cara pikirnya Yesus itu dia pikir staf Garuda yang suka delay. Iya, sedikit-sedikit bilang apa? Ditunda. Kan ringan sekali, tidak ada beban. Bahwa dia telah keliru, maaf, aku nubuatnya keliru. Daripada aku ini dianggap nabi palsu karena bernubuat tidak terjadi, maka aku mohon ampun di hadapan Tuhan, di hadapan umat. Nah itu baru gentle. Ini enggak. Oh Tuhan tunda kak. Ya sudah, kita mau ngomong apa? Kita juga tidak bisa tuntut apa-apa. Nah ini penting. Coba saudara, ada ayat mengatakan ketuklah maka akan dibuka. Saudara pikir ketuk apa di situ? Ayo, jujur. Ketuk pintu. Itu kitab Wahyu. Ini Matius. Ketuklah maka akan mendapat. Ketuk maka akan mendapat. Ya, meminta maka akan memperoleh. Di Israel sana kebiasaan orang tua para petani ya di Galilea itu orang tuanya petani semua. Galilea itu subur. Jadi anaknya itu pagi-pagi dimasakin roti, ditinggalin roti. Enggak ditinggalin lauk pauk. Itu adatnya orang Israel saking pelitnya. Anaknya itu hanya ditinggalkan roti. Yaitu kalau dia mau dapat ikan dia harus pergi ke danau. Di pinggir danau sampai hari ini kalau saudara pergi ke Galilea, itu ikan ada di pinggir danau semua. Tinggal ambil kayu, ketuk. Maka engkau akan memperoleh. Konteksnya di situ. Saudara ketuk pintu lah, lain sekali. Matius yang nulis pasti, lu kok jadi ngerti begitu ini orang. Matius sendiri bingung loh. Loh kok orang Indonesia ngertinya lain ya? Iya, bukan. Jadi kan itu disesuaikan dengan budaya setempat. Coba es teler kalau diterjemahkan ke luar negeri apa? Es mabok kan? Nah orang Kristen boleh enggak makan es mabok? Enggak boleh. Tapi orang Kristen Surabaya kok makan es teler semua ya? Iya, tapi kok enggak teler teler. Mahasiswa Indonesia datang ke luar negeri lihat ATM. Loh, ini kok tempat ngambil uang teler? Dia pikir dia teler. Ini jadi suka jangan menerjemahkan memperkosa seenaknya sendiri. Jadi ada cerita orang Jawa nih. Orang Jawa nih. Ya, dia suruh di luar negeri, disuruh tuannya pergi ke supermarket, suruh beli itu jamur. Dia disuruh beli jamur. Saya hampir lupa bahasa Indonesianya, gitu ya. Bahasa Indonesia lupa, bahasa luar negeri nggak tahu, jadi sama ya gitu ya. Jadi dia lupa, saking lupanya dia cerita, I want to buy vegetable like umbrella. Ya karena jamur seperti payung gitu. Lalu orang yang jaga toko bilang, oh I know this mushroom. Ketika dibilang mushroom dia kaget. How do you know my name? Karena dia orang Jawa saudara, suka dipanggil mushroom. Oh, jadi ini. Tapi dasar orang Indonesia itu heran ya. Walaupun bahasa Inggrisnya minim tapi belanja jalan terus ya. Heran. Saya lihat ibu-ibu tuh heran di situ ya. Bahasa apa saja, pergi di negeri apa saja tapi kok bisa belanja. Heran saya ya.
ya, sulit-sulit ini. Orang sana nggak ngerti Inggris, hanya ngerti bahasa lokalnya. Ini nggak ngerti Inggris lagi, ngomong orang Surabaya, tapi kok belanja jalan terus. Heran saya bilangnya. Rupanya duit lebih banyak bicara. Ya itu terjadi ya. Itu terutama kehebatan ibu-ibu. Nah itu ya, itu luar biasa. Nah untuk itu kembali lagi ke dalam Alkitab ini kita memerlukan sebuah apa? Kecerdasan. Kita perlu ilmu supaya di tengah-tengah dunia ini kita yang penuh Roh Kudus, tidak goblok tapi penuh Roh Kudus, kita pandai. Jadi anak-anak kita penuhi Roh Kudus, beri hikmat dari sejak kecil supaya dia sekolahnya berhasil. Daripada saudara bilang penuhi Roh Kudus. Coba sekarang. Sudah ada Roh Kudus atau belum? Ukurannya apa coba? Ayo jujur. Orang Surabaya yang paling banyak ini. Terserah saya mau diundang atau enggak, terserah. Penuh Roh Kudus ukurannya apa? Ayo. Bisa bahasa lidah atau tidak? Itu kebanyakannya. Orang dari bisa ngomong benar-benar jadi ngomong nggak benar. Kok itu namanya kecerdasan. Boleh saja kalau itu dianggap dalam hal rohani. Tapi jangan mencela orang lain yang tidak bisa ngomong seperti itu. Ada lagi ciri-ciri Roh Kudus. Kecerdasan juga salah satu penuh Roh Kudus. Orang yang tidak terikat lagi dengan masa lalunya itu karena perbuatan siapa? Roh Kudus. Amin. Iya, jadi ini Roh Kudus. Roh Kudus itu luas. Dia mau kasih apa dengan kita, terserah dia. Orang itu namanya karisma. Kata karismatik itu berasal dari karisma. Karisma itu punya bahasanya, cabangnya banyak. Doron, pemberian. Dorothea, pemberian Allah. Itu. Jadi terus semua, doron, dosis, ukuran. Itu semua dari karisma. Apa dosis? Ukuran. Sesuai dengan dosisnya. Tuhan tahu ini cocoknya untuk apa dikasih karunia. Itu pakai dosis itu. Kalau overdosis, sakau. Dia tahu. Oh orang ini kasih ini. Orang ini kasih ini. Orang ini kasih ini. Dia tahu, dia cocok. Sesuai dengan karakternya, kemampuannya dia tahu. Jadi kalau saudara kira-kira karakter saudara tidak cocok, tidak usah minta-minta. Apalagi ada sekolahnya. Apalagi pakai dipaksa. Ikutin. Ikutin apa? Yang ngomongnya seperti saya ini. Kacau. Ya enggak usah diikut-ikutin. Ya, semua itu Tuhan kasih sesuai dengan dosis. Jadi karisma berasal dari kata doron. Doron, Dorothea, doron, dosis. Dan juga terus. Dokimazo. Sesuai dengan kehendak. Jadi Allah punya kehendak. Dia tahu apa kita gunanya, dia tahu. Ditempatkan di mana, dia tahu. Tidak mungkin perabotan rumah kita minta kepada kita, aku ini tolong ditaruh di ruangan tamu. Coba kalau pispot ngomong begitu, saudara. Saudara bilang nggak bisa, tempatmu di situ. Sapu bilang aku maunya lain di depan rumah, gitu ya. Loh ini sapu nenek sihir, nah lain. Jadi kita sesuai dengan karunia-Nya sendiri. Jadi Tuhan tahu kita diberi karunia apa, Dia tahu. Dan kegunaannya bukan untuk diri kita, tapi untuk pelayanan bagi orang lain. Dia tahu. Kita tidak usah, pokoknya berdoa. Orang sakit doain, ya. Sembuh, puji Tuhan. Ya, tidak sembuh, puji Tuhan. Ya, anggap saja itu karunia-Nya lain. Yang punya karunia kesembuhan itu siapa? Orang yang disembuhkan itu. Bukan pendeta yang berdoanya, bukan. Orang yang sembuh itu mendapat karunia kesembuhan, bukan pendeta yang doain. Coba kalau pendeta yang punya karunia kesembuhan, memang kalau itu betul dia punya karunia kesembuhan, dia bisa menyembuhkan semua orang, ya. Dia berdoa, ya. Yang Tuhan izinkan sembuh itu untuk siapa? Untuk orang yang sakit, bukan untuk ini.
Coba kalau tidak sembuh, apa jawab pendeta itu? Ayo jujur. Kamu kurang iman. Loh. Heran, kalau kurang iman nyalain orang ya. Kalau sembuh aku yang... Ini namanya dukun, saudara. Dukun selalu yang sukses karena dia, yang gagal karena orang lain. Tidak. Jadi karunia kesembuhan itu memang Tuhan ingin sembuhkan orang yang sakit. Kita tinggal berdoa saja. Siapa saja, doakan. Amin. Kalau Tuhan ingin sembuh, sembuh. Ya, tidak usah tunggu KKR. Tidak. Di mana saja bisa sembuh. Bapak Profesor Dr. Pendeta Suciono, ya, Ketua Sinode GKRI. Dia sakit ambeien. Ambeiennya kumat luar biasa. Ketika sedang di WC, dia berteriak dengan Tuhan, doa tumpang tangan langsung di ambeiennya. Sembuh. Doanya di mana? Di WC. Tuhan tidak pilih tempat. Amin, saudara. Iya, tidak nunggu KKR. Enggak, di WC. Di mana saja. Tuhan tidak ada halangannya. Dia sembuh. Amin. Amin. Lu ini penting supaya kita ini tidak kacau balau. Kita berharap Roh Allah itu mengerjakan segala sesuatu. Kita lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya. Selain berakal budi ayat 40 sampai ayat 41, engkau menjadi apa? Kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah yang melebihi daripadamu, ya, yang kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi orang yang penuh Roh Allah adalah juga orang yang memiliki kuasa. Kuasa bukan hanya kuasa seperti di gereja, termasuk kuasa di mana? Di pemerintahan. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan dipenuhi Roh Allah supaya bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Amin. Ya, itu penting. Doakan mereka supaya mereka dengan Roh Allah bisa menjadi penguasa yang bijaksana, penguasa yang memberikan berkat. Kita lanjutkan di sini, ya, bukan hanya kuasa, tapi juga kehormatan, kemuliaan, kekayaan, semua dilimpahkan kepada Yusuf. Tidak tanggung-tanggung, istrinya anak Imam Potifera. Anak imam menurut adat struktur Mesir waktu itu kasta yang tertinggi. Jadi dia diberi kehormatan sebagai mantu dari kasta yang tertinggi yang dihormati oleh orang lain. Dia diberi kehormatan. Keretanya nomor 2. Jadi dia dapat Indonesia 2. Itu kira-kira seperti itu, saudara. Ya doakan saja supaya ada anak Tuhan yang jadi Indonesia 2. Amin. Oh iya, terserahlah. Mau Indonesia 1, boleh juga kalau bisa. Iya, gitu. Enggak apa-apa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun ada peraturan. Ya, ada peraturan yang tidak tertulis. Ya, yang harus jadi presiden artinya harus orang yang beragama Islam. Itu peraturan. Ya, yang beragama Islam. Jadi ketika saya menjadi Kristen, saya telah mengorbankan kesempatan saya. Nah, kita yang menjadi Kristen ini adalah orang yang rendah hati. Ya, tidak mau jadi presiden. Tapi kalau ditunjuk nggak apa-apa. Amin, saudara. Ya, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Nanti ada caranya macam-macam, banyak. Ya, ini caranya juga seperti itu. Ya, Yusuf yang tidak mungkin sama sekali, tapi mimpinya bisa wujud. Mari kita mengimpikan sesuatu yang besar di depan kita. Amin. Mimpilah. Anakmu berhasil, anakmu sukses. Saudara memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi jangan sampai kita terhambat oleh masa lalu. Tolong, jangan dilihat lagi masa lalu kita ini. Ya, kita tinggalkan, kita mengarahkan diri kita.
Ya, itu ada satu pujian yang bagus. Fitkuli sa'ari sedek. Kita mau meninggalkan semua. Ya. Lalu ada lagi yang menyambung dengan pujian Ani Rats, ya. Aku berlari ke depan. Tidak mau lagi meninggalkan masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Dia berlari ke depan, melihat ke depan. Ya, pujian bahasa Ibraninya bagus sekali. Dia mengarah selalu ke depan. Jadi Alkitab ini untuk memimpikan sesuatu ke depan. Kita punya impian yang besar. Amin. Amin. Ya, impian yang besar. Kita pasti berhasil. Jangan terikat lagi. Apa pergumulanmu, apa persoalanmu, itu tidak menjadi soal. Dari mana kita datang, apa kemampuan kita, itu tidak menjadi soal. Jika Roh Allah kita terima dalam hati kita, Dia mampu merubah. Karena Dia merupakan satu kekuatan, satu energi, satu kekuatan yang besar, mendorong kita, membuat kita berhasil. Di situ dibuktikan di sini. Pada ayat-ayat selanjutnya, saudara melihat di sini, ayat 46 sampai ayat 47, ya, Yusuf telah memberikan bukti. Ya, dia diberkati untuk bisa memberkati orang lain. Amin. Saudara ingin diberkati supaya bisa menjadi saluran berkat. Amin. Loh iya. Saudara ingin kejar kekayaan? Nampaknya seperti orang rohani. Ayo jujur. Kalau saudara miskin, saudara nggak bisa nolong siapa-siapa. Ya, kalau kita berhasil, kita diberkati, kita ada kekayaan, kita bisa tolong orang lain. Amin. Iya, itu. Jadi orang Kristen boleh kejar kekayaan, boleh. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Masih banyak ponakan belum sekolah, tetangga belum sekolah. Kalau saudara banyak uang kan bisa menjadi orang tua asuh. Ya, kalau saudara kejar kekayaan, tapi saudara tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, nah itu namanya kikir. Ya, kita tidak mau jadi kikir. Kita ingin Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati toko saya, berkati semua pekerjaan saya supaya saya berhasil, supaya saya apa? Supaya apa? Menjadi berkat. Jangan dipotong. Saudara sering korupsi juga. Gitu. Tuhan berkati, tapi tidak nyambung ke sananya. Supaya aku bisa menjadi saluran berkat. Amin. Ya, lebih senang memberi daripada diberi. Memberi itu tangan di atas, kalau menerima tangan di bawah. Ya kan begitu? Lu menerima kan begini. Kalau memberi begini. Jadi tangannya di atas, kalau menerima tangan di bawah. Kalau memberi, ya, kalau meminta itu tangannya di bawah. Kalau minta tangannya di atas itu rampok. Saudara. Jadi kita ingin supaya kita diberkati. Saya senang kalau masa seperti ini anak Tuhan tetap diberkati. Anak cucu orang percaya tidak akan jadi minta. Kenapa? Karena kita bisa memberkati orang lain. Ya. Perusahaan anak-anak Tuhan jangan ada yang bangkrut, supaya tidak ada PHK, supaya bisa membiayai orang lain. Amin. Loh iya, berdoa. Tuhan tolong masih banyak lagi supaya menjadi berkat. Jadi berkat. Yusuf jadi berkat. Dia berlimpah-limpah, dia bukan penimbun di sini. Ya, dia menumpuk ketika masa berhasil. Terus dia tumpuk untuk apa? Kemudian menjadi berkat. Kita lanjutkan di situ ya. Ayat 56. Coba lihat ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ya, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Saudara, ini Tuhan izinkan terjadi di negeri kita. Itu karena apa? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. Dulu kalau kita bagi supermi, dituduh orang kristenisasi. Sekarang nggak dituduh lagi, memang dibutuhkan. Amin. Iya,
diminta-minta sekarang ini ya. Dulu kalau kita mau buka apa saja, kristenisasi. Buka klinik, kristenisasi. Buka taman kanak-kanak murah, kristenisasi. Ya jelas dong, ya. Tidak apa-apa. Ya. Sekarang dengan secara hukum ini itu kita juga sekarang ini ada satu tekanan bagi sekolah-sekolah Kristen harus menyiapkan guru agama orang lain di sekolah agama Kristen. Kan aneh ini. Tapi tidak apa-apa, tidak usah ngeluh. Kenapa? Tuhan bisa rubah. Biarlah guru agama itu datang lihat sendiri sekolah Kristen, siapa tahu dia berubah. Oh. Iya. Amin. Ya nggak apa-apa. Hubunginya susah sekarang dia datang. Halo, iya kan? Jadi kita buka diri. Kenapa? Karena kita tidak boleh takut. Kalau iman kita serba takut, curiga dengan orang lain, itu untuk membuktikan kualitas iman model apa? Oh jangan ini, oh nanti begini, oh jangan begini. Tidak perlu takut. Ya, itu ketakutan sekali. Ya. Wah ini tidak boleh begini. Ini merusak iman ini. Heran kok goyang inul bisa merusak iman, itu model apa? Saya lihat kualitas iman model apa bisa tergoyang hanya karena goyang inul. Itu yang mikir aja yang jorok. Iya. Saya jadi sengaja nonton juga. Ya. Saya lihat kok ada hubungan antara imanku. Loh iya jelas, amin. Nggak ada, kita nggak usah takut yang model begitu. Mau apa kek? Iya, mau jungkir balik mau apa ya? Iya gitu ya. Imanku tetap ada, percaya kepada Yesus. Itu bedanya saudara. Iman kita itu ada satu kekuatan yang disebut roh Allah. Iya. Ini penting. Ini dibagi supermi takut. Imannya berubah. Lu hanya supermi bisa mengubah iman. Ya. Kita jangan supermi, bakmi pun kita ya. Ya jangan pakai super lagi ya. Masa imannya bisa berubah kita? Oh karena pengaruh, karena tekanan, karena ini, karena seperti ini. Tidak, percayalah. Ada waktunya. Karena kita punya cerita anak hilang kembali. Makanya jangan habis-habisan kalau marah dengan orang. Kebetulan imannya ya sangat lemah, lalu dia pindah sebentar, loncat ke sana, entah hanya karena si dia, entah karena ini. Jangan sampai kafir, ini murtad. Benar, enggak usah lah saudara. Dalam nama Yesus doain saja, amin. Iya, satu saat dia kembali. Saya percaya di sini juga banyak anak hilang kembali. Amin. Amin. Iya, karena kita ada cerita anak hilang kembali. Kalau di sana tidak ada anak hilang kembali. Itu masalahnya. Itu. Ya, enggak ada cerita itu. Ya, yang ada itu murtadin. Itu gelar saya. Wah, ini orang murtad. Lo ya murtad. Ya orang sedikit-sedikit murtad. Arti murtad itu arti keluar. Sebelum bahasa itu diambil oleh agama, kan bahasa itu netral. Ya, murtad itu artinya keluar. Ketika engkau dari sini, nanti selesai kebaktian, murtadlah. Lu masa mau diam di sini? Itu artinya keluar. Tuh kata jihad itu kan sebelum ada agama sudah ada bahasanya dulu kan? Jihad itu netral. Jihad itu artinya usaha sungguh-sungguh. Loh saudara di toko juga sedang jihad itu. Itu usaha sungguh-sungguh. Copet juga sedang. Iya. Itu namanya usaha sungguh-sungguh. Jadi sayang sekali bahasa menjadi tidak netral gara-gara orang ambil menurut hak miliknya sendiri. Kafir itu artinya berbeda. Lu kan beda. Kalau setiap beda kafir. Kaki kananmu dengan kaki kirimu kafir itu ya. Beda.
Tapi karena selalu dipakai kafir, kafir. Itu jadi lagi tidak netral. Nah, karena itu kita kembalikan. Kita tidak usah kacau dengan bahasa-bahasa itu. Tolong kita rem, jangan gampang mensesatkan orang lain. Katakan apa? Agak beda dengan kami. Amin. Agak beda. Nggak apa-apa lah dia beda sedikit. Ya, amin. Ya, bedanya hanya sedikit. Yang penting di sorga nanti kita ketemu. Dia mau lebih cepat tanggal 10 November, silakan. Ya, saya masih banyak pekerjaannya di dunia. Dia mau lebih cepat. Saya juga diajak-ajak, ayo Pak, nanti ketinggalan. Nggak mungkinlah ketinggalan. Yesus tahu, mungkin dia sudah bosan lihat kamu, jadi dia tarik gitu ya. Ya, kenapa? Ini mobil banyak, orangnya hilang semua. Kemana? Ya kan? Lalu dia bingung, loh mobil ini kan ditinggalkan semua. Orangnya kemana? Masuk ruangan Rengganis kok enggak keluar-keluar lagi. Saya percaya enggak sempat dia ngambil mobil itu. Kita sering terbalik. Kita yang keluar, mobilnya yang hilang, itu masalahnya. Ya, ini suka terbalik, saudara. Nanti dibalik oleh Tuhan. Ya, mobilnya tertinggal, kitanya yang hilang. Hilang di sini, hilang di GPIB, hilang di GKI, hilang di Betani, hilang di mana-mana, GBI, semua pada hilang di gereja Katolik. Ya. Gereja Yesus Sejati akhir-akhir zaman, apa itu yang di pinggir-pinggir tol itu. Ya, walaupun beda-beda ya, orang-orang suci akhir zaman. Ya enggak apa-apa lah, semua diangkat. Semua diangkat, yang sedang di mana dia diangkat. Yang kebetulan minggu ini nggak sempat ke gereja juga diangkat. Anda terlambat dia, saudara ya. Ya, karena imannya yang diukur. Amin. Iya, dia hanya tidak sempat hari ini karena dia terbaring di rumah sakit. Dia diangkat semua, apa ndak geger. Ya, bingung orang di bawah itu. Ada apa ini? Ya, TV lalu siaran langsung. Ya. Hilang sana. Ada penyiarnya juga, hilang juga. Oh ya. Cari penyiar yang baru. Saudara, coba itu enggak fantastis? Nanti fantastis sekali. Di seluruh dunia, hilang. Saddam yang dicari, Josmus yang hilang. Oh, itu fantastis kan? Amin. Oh iya, semuanya Tony Blair hilang, semua hilang, semua dia. Ambillah yang ditinggalkan itu, kita tidak peduli lagi. Semuanya hilang. Apa tidak geger itu? Luar biasa. Semua bertanya-tanya, ada apa ini? Semua orang pada hilang. Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana kira-kira yang tinggal? Apa enggak kebingungan dia? Apa ini? Kenapa ini semua serba hilang? Dia bertanya-tanya, ada apa? Lalu mulai setelah besok, setelah berapa hari mulai mengendap, jangan-jangan ini yang pernah saya dengar sayup-sayup, orang Kristen Yesus mau datang kembali, orang-orang percaya pada dia diangkat. Jangan-jangan ini katanya. Oh, kalau gitu mari kita pergi ke gereja. Kita tanya. Ya, susah cari pendeta. Karena semuanya sudah hilang. Kebetulan ada satu pendeta. Sedang juga di TV melongo. Ada apa ini semua hilang? Jemaatku hilang. Lalu datang ketok orang. Sepada, silakan masuk Pak Pendeta. Oh ya, waduh kami susah sekali cari pendeta. Kok masih ada sisa satu? Ya Pak Pendeta itu bilang, ya saya juga sedang susah. Keluarga saya hilang semua. Hanya saya sendiri. Koster pun hilang katanya. Ya koster beriman. Dia diangkat. Lalu Pak Pendeta, ada gejala apa ini? Iya katanya itu bakal ada diangkat menurut Alkitab. Kalau begitu mana itu ke Alkitabnya Pak? Lalu mereka cari Alkitab di gereja. Ada Alkitab tersisa. Begitu dibuka, hurufnya kosong.
Semua hilang. Ada masanya nanti semua hilang. Makanya sering-sering buka Alkitab. Baca, siapa tahu sudah hilang. Saudara ketinggalan nanti. Amin. Tapi jangan saudaranya buka gini, oh masih ada. Jangan. Baca, siapa tahu bahasanya sudahlah lain. Saya khawatir saudara hanya bangun pagi, oh ada. Gitu, baca, itu gunanya. Lalu mereka bercakap-cakap. Kita berbahagia sekali. Amin. Ya, terangkat bertemu dengan satu peristiwa yang luar biasa. Nah, itu kita imani. Sekali lagi, itu pasti kita imani. Tapi jangan kita menentukan. Biarlah waktunya terserah Tuhan. Aku yang penting terangkat. Bisa. Lihat jam. Ya, saya juga sebentar lihat jam begini. Ya, gitu. Saudara, dari angka 1 sampai angka 12. Salah satu angka itu pasti Yesus datang. Terserah harinya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan. Terserah dia, sebab dia yang punya rencana dan maksud. Kita hanya beriman. Pasti dia diangkat. Kita berdoa. Dalam sikap doa, saya undang MC singer musik untuk menghantar doa kita. Kita akan menaikkan pujian penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku sekarang. Kita bangkit berdiri. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Dalam sikap doa, biar hanya keyboard saja. Dalam sikap doa, kita renungkan kembali. Yusuf datang dari keluarga yang sangat kalut. Dia tidak datang dari keluarga yang bahagia. Kekacauan dan kemelut terjadi sepanjang hidup orang tuanya. Tapi itulah cikal bakal Israel. Karena Allah memiliki kekuatan untuk mengubah dari yang tidak mungkin dimungkinkan.
dari yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari pemberitaan firman ini kita tahu ada kekuatan yang mengubah Yusuf. Bukan hanya sekedar namanya yang memiliki masa depan, tapi ada kekuatan Allah, yaitu roh Allah itu sendiri. Jika roh Allah itu ada di dalam diri kita, Dia mampu mengubah hidup kita, membaharui hidup kita, membebaskan kita dari semua ikatan masa lalu. Ikatan sebagaimana gelap sekalipun tidak akan mengikat kita lagi. Kita akan meraih ke masa depan. Impian kita akan menjadi kenyataan seperti Yusuf. Akan menjadi tempat yang berlipat kali ganda, menjadi saluran berkat. Karena itu buka hatimu, terima kuasa Roh Kudus itu. Bukan sekedar dalam perkara-perkara rohani, perkara-perkara jasmani, perkara-perkara lahiriah. Dia memampukan kita semua. Dari kecerdasan akal pikiran sampai perkara-perkara yang ajaib, dari perkara-perkara rohani. Dia berikan kemampuan kepada kita. Segala karunia Dia berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengubah diri kita, hanya roh Allah yang mampu mengubah diri kita. Hanya satu hal yang kita harus buat: buka hati kita, terima pekerjaan dan karya roh Allah itu sendiri. Kita menaikkan pujian, penuhi sekarang Tuhan, sebagai ungkapan iman kita bersama. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang. Dengan iman katakan, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa di sorga, inilah kerinduan hati kami semua. Bagaikan Yusuf yang dipenuhi oleh roh Allah, maka dia memiliki satu potensi yang luar biasa. Tidak lagi terikat dengan masa lalu. Apapun kelamnya, gelapnya masa lalu kami, tidak lagi menghantui dan menghambat hidup kami untuk meraih ke masa depan, meraih harapan-harapan yang indah, keberhasilan-keberhasilan di depan. Tuhan mengubah Yusuf, Tuhan mampu mengubah kami semua. Karena Tuhan yang sama kami percaya, yang kami pertaruhkan semua harapan kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu kami membuka diri kami. Maka jika roh Allah itu memenuhi kami, bukan hanya perkara-perkara jasmani, perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara rohania,
semua banyak perkara yang tidak terhingga, yang tidak bisa dibatasi oleh kami. Itu memampukan kami hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa ini, bagi banyak orang ya Bapa. Karena kami tidak mau membatasi roh-Mu yang berkuasa itu. Karena itu kami hanya mengimani dan membuka diri dan percaya bahwa Engkau mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membutuhkan itu. Pemain musik membutuhkan jamahan roh Allah. Kami bisnismen, pengusaha juga membutuhkan jamahan roh Allah. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berkarir, ibu-ibu rumah tangga, karyawan, siapapun juga, terkecil sebagaimanapun juga membutuhkan jamahan roh Allah. Karena dengan jamahan roh Allah kami dibedakan di tengah-tengah dunia ini. Beda karena kami lebih berhasil, lebih baik, lebih segala-galanya, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Lukas sebagai gembala sidang di tempat ini. Tuhan berkati juga keluarga Pak David Lawijaya. Tuhan berkati dia. Berkati yang lain semua para penata layan, besar kecil tua muda kami yang hadir, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, 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 silakan duduk